adalah teman-teman diberikan tiap kelompok mendapat sebuah lahan belukar dengan luas 20.000 hektar. Nah, 20.000 hektar itu rencananya akan dibangun menjadi sebuah HTI atau hutan tanaman industri. Nah, di sini harapannya dapat lahan tersebut 20.000 hektar ini dapat dikelola secara lestari dengan hasil yang sama tiap tahun. Jadi kan tadi pakai konsep hutan normal itu. Selanjutnya, saudara diminta untuk memberi rekomendasi rancangan pengelolaan dengan pendekatan konsep hutan normal. Jadi tiap tahun menghasilkan pohon dengan volume yang sama, menebang di luasan yang sama pakai annual crop tadi. Lalu juga membuat perencanaan kawasan, perencanaan organisasi, prediksi hasil, dan perencanaan usaha. Termasuk nanti teman-teman dapat menambahkan misalnya untuk pabrik atau pabrik kayu, entah itu kayu industri atau pulp and paper nanti ngobrol. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jadikan dasar untuk dapat mengembangkan usaha merencanakan hutan tanaman industri dari lahan berukar dengan konsep hutan normal itu. Nah, pertama perencanaan kawasan dan preskripsi pengelolaan. Nah, jadi tadi kan metodenya annual crop ya, tak gambarkan aja lah. Misalkan arealnya tadi 20.000 hektar ya. 20.000. Nah, 20.000 hektar ini tentunya tidak semua bisa kita tanami dengan pohon. Nanti kan ada yang produktif ini nanti ya kita tanami pohon. Ada yang tidak produktif. Produktif itu nanti ya bisa buat jalan, bisa buat TPN, tempat penimbunan kayu, atau buat kantor, buat misalnya persemaian. Oh tidak, sorry, maksudnya tidak efektif ya. Dia tidak efektif untuk tidak efektif ini nanti dia tidak ditanami pohon untuk selanjutnya dipanen. Baik itu jalan, DPN, kantor, persemaian maupun beberapa peruntukan yang nanti di area tersebut tidak akan ditanami pohon. Jadi teman-teman bisa asumsikan aja, misalnya yang tidak efektif itu berapa enaknya? 10% lah kan gampang. Tidak efektif itu 10%. Nah, yang efektif berarti kan yang produktif atau yang efektif kan 90%. Jadi kan yang produktif nanti kita dapat luas 18.000 hektar. Sedangkan yang tidak produktif atau tidak efektif dapat 2.000 hektar. Nah, setelah dari sini teman-teman bisa menentukan jenis yang mau teman-teman usahakan. Misalnya akasia atau ya misalnya akasia lah, akasia mangrove. Nah, jabon gue yang 10 yang 10 tahun aja masih segini. Ini misalnya kalau di literatur jabon itu daunnya, nah ini daunnya 10 tahun misalnya. Jadi dari 18.000 hektar dalam 10 tahun itu dia tiap tahun harus bisa menebang dengan luas areal yang sama. Otomatis dia dalam 1 tahun kan nebangnya 1.800 hektar. Dia tiap tahun menebang 1.800 hektar dalam jauh 10 tahun. Nah, ini kan kita simulasikan aja dalam hektar ini. Nah, sedangkan daun jabon sendiri 10 tahun. Jadi normalnya ini dibagi 10. Misalnya begini. Daunnya 10 tahun, jadi kita membagi petanya 18.000, kita bagi jadi 10 peta. Ya nanti kita tiap tahun ngabisin ini tadi gambarnya tahun pertama nebang ini, tahun kedua nebang ini, tahun ketiga ya.
pertama ke bank ini, tahun kedua, tahun pertama ke bank ini dan nanam ini, tahun kedua nanti ke bank sini, nanam ini, betul, nah ya, jadi nanti ini wes sono hutangnya sih, ketika ini, ya ketika ini sudah full stop, berarti kan kita bangun dari lahan belukar. Sebelum kita menebang kan awalnya tadi gini, kita perlu menanam dulu seluruh area ini. Nah misalnya dalam penanaman kan kita butuh waktu, karena daunnya 10 tahun, kita kan butuh dari nanam ke nebang 10 tahun juga. Nah bisa dilakukan teman-teman menanamnya tiap peta. Tahun pertama tanam sini dulu, tahun kedua tanam sini, terus 10 tahun semua peta tertanam. Nah disitu setelah semua tertanam kan yang umurnya baru mencapai 10 kan baru peta 1. Oh, nanti kan ini ditanam pertama, termasuk peta pertama juga karena yang umurnya 10 tahun baru peta 1 ditebang, ditanam lagi, masuk ke peta 2 ditebang, ditanam lagi. Terus begitu sampai ini nanti tebang tahun 10, nanam tahun 10 kan balik tebang ke satu lagi. Manual kok kayak gitu, bulat balik aja juga. Terus nanti ada tidak produktif untuk produksi, ada ini. Terus spesies yang akan ditanam, misalnya teman-teman milik jabon, dicari jauhnya berapa tahun, terus jarak tanamnya berapa. Nanti itu nanti ada buat perhitungan biaya juga. Terus jauhnya berapa itu jarak tanam, terus apakah ada perlakuan penjarangan, nanti dicari juga. Biasanya tetap ada sih, dari sebenarnya kayak penjarangan jabon itu efektifnya berapa tahun sekali, atau efektif di setelah dilakukan penanaman di tahun keberapa dia akan dijaring. Misalnya teman-teman dapat jurnal jabon itu ditanami di tahun ketiga, ya berarti ketika teman-teman nanti menanam di peta 3 sekaligus menjalani bahwa di peta 1. Jadi berapa total peta? Jadi misalnya daunnya 10 tahun, teman-teman bisa bikin 10 peta. Ya ini ilustrasinya seperti ini. Terus betul elemen pekerjaan nanti tak teksturnya aja, komunikasikan semua elemen betulnya tak total waktu bisa sekali ini ya betul. Nah ini nanti teman-teman bikin apa, bisa bikin struktur organisasi lembaga yang akan mengelola hutan yang teman-teman bangun. Ya, namanya struktur organisasi KPH. Teman-teman bisa lihat dokumen yang ini. KPH Yuson, KPH Yuson. Nanti teman-teman bisa lihat di dokumen perencanaan yang dikirim pas acara 1 itu ada beberapa ada struktur organisasinya atau lihat di itu tidak boleh. Nanti ini juga dijelaskan. Misalnya dia sebagai kepala urusan penanaman, dia memiliki tugas apa saja. Nah sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Tadi nomor sini ada yang diberikan dulu. Kita dulu kita